Di sini kita akan membahas tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke titik ya. Seperti apa ya? Kita lihat di sini, misalkan diketahui sebuah titik ya. Sini titiknya misalkan titik A. Kemudian di sebelah sini ada titik lagi. Titiknya misalkan namanya titik B ya. Kemudian kita tarik dari titik A ke titik B ya, seperti ini. Ya. Nah, maka yang garis ini ya, ini merupakan jarak antara titik A ke titik B. Seperti itu ya. Itu untuk bentuk umum dari jarak titik ke titik. Ya. Kemudian kita lihat untuk contoh-contoh yang lain ya di sebuah kubus. Ya, di sini ada sebuah kubus. Kita tahu bahwa sebuah kubus itu memiliki sisi-sisi yang sama ya. Pertama kita lihat di sini ada yang namanya titik A ya, ini. Kemudian titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, ya, titik G, dan titik H, begitu. Nah, jarak titik ke titik itu yang seperti apa kalau di kubus ya? Kalian lihat di sini. Nah, untuk titik A ini ya, titik A, dan ini titik B. Nah, garis ini ya merupakan jarak antara titik A ke titik B, begitu ya maksudnya ya. Kemudian titik B ke titik C. Nah, garis ini juga merupakan jarak dari titik B ke C gitu ya. Itu jarak dari titik ke titik. Kemudian titik C ke titik D, ini garisnya atau jaraknya. Kemudian titik D ke titik A, ini jaraknya. Terus titik A ke E, ya ini. Titik B ke F, ini. Titik C ke G, ini. Titik D ke H, ini ya. Kemudian titik E ke H, titik E ke F, titik F ke G, titik G ke H. Seperti itu. Nah, kemudian ternyata ada lagi nih jarak titik ke titik yang lain, yaitu diantaranya titik B ke D ya. Nah, untuk titik B ke D ini jaraknya seperti ini. Kemudian titik A ke C ya, ini jaraknya. Kemudian titik E ke G dan titik H ke F. Ada lagi? Ya, dan ternyata masih ada, yaitu apa? Titik A ke G ini ya jaraknya. Kemudian titik H ke B. Kemudian titik E ke G. Terus kemudian dari titik F ke D. Nah, itu merupakan jarak titik ke titik dalam suatu kubus, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa tipe contoh soal ya, yang mengenai jarak titik ke titik dalam kubus. Sekarang kita bahas ke perhitungan jarak titik ke titik ya. Di sini soalnya diketahui sebuah kubus ABCD EFGH gitu ya. Jika panjang rusuknya itu sama dengan 6 cm, maka tentukan yang nomor 1 jarak A ke B-nya ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Nomor 1 terlebih dahulu di sini. Yang nomor 1 jarak A ke B ya. Kita lihat di sini ada sebuah kubus ya. Kubus ABCD sesuai yang ditanyakannya. Dan rusuknya itu adalah 6. Kita lihat untuk jarak A ke B ya. Kita lihat titik A-nya ini ya. Ini adalah titik A-nya. Kemudian ini titik B-nya. Ya, maka jarak A ke B itu ini. Nah, di sini maka jarak A ke B itu kan memuat garis AB ya ini. Maka kita akan mencari garis AB itu apa, ya. Nah, kita lihat di sini karena garis AB itu merupakan rusuk dalam kubus ya. Dan ternyata rusuk kubus itu panjangnya adalah 6 cm, maka sudah pasti jarak A ke B itu jawabannya adalah 6 cm. Paham ya? Itu untuk jawaban yang nomor pertama. Terus di sini 6 cm. Nomor 1. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2 ya. Jarak B ke D, kita lihat di sini. Ini titik B-nya ya. Titik B dan ini titik D. Nah, maka memuat sebuah garis ya. Jaraknya itu memuat sebuah garis ya. Menjadi garis BD. Ini. Nah, untuk mencari garis BD ini, kita bisa mencarinya dengan menggunakan bantuan di sini. Yaitu bantuannya apa? Kita lihat di sini ada si BD ini ya, garis BD ini membelah menjadi 2 bagian segitiga siku-siku gitu ya.
yaitu terdiri dari segitiga siku-siku ABD dan segitiga siku-siku BCD. Kita bisa cari dari sana. Kita akan gambarkan satu saja untuk segitiga siku-sikunya ya di sini. Kita akan tulis nomor 2. Segitiga siku-sikunya misalkan kita ambil yang ABD ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian ini D-nya di sini, ini A-nya, ini B-nya. Siku-sikunya di A. Seperti ini. Nah, kemudian lihat di sini AB-nya itu kan merupakan rusuknya ya, rusuk. Dimana rusuknya itu adalah 6 cm. Kemudian AD juga sama rusuknya, dan kita tahu bahwa rusuk kubus itu kan sama ya nilainya. Maka di sini 6 cm. Sekarang kita akan cari jarak titik B ke titik D atau garis BD itu apa. Aturannya, untuk mencari panjang sisi dalam segitiga siku-siku itu, kita bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras ya. Masih ingat ya? Untuk teorema Pitagoras, maka di sini kita tulis di sini ya. Kita akan mencari BD, maka BD pangkat 2 sama dengan, langsung saja kita tulis 6 pangkat 2 ya. Kemudian ditambahkan dengan 6 pangkat 2. Paham ya? Ini untuk teorema Pitagoras dibahas lagi di materi sebelumnya. Nah, kemudian seperti ini kita operasikan seperti biasanya. BD pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 yaitu 36 ya, ditambah 6 pangkat 2 adalah 36. Seperti itu. Kemudian sini BD pangkat 2 sama dengan 36 tambah 36 hasilnya adalah 72. BD pangkat 2-nya pindahkan ke kanan ya, menjadi BD sama dengan akar dari 72. Nah, di sini untuk akar 72 kan masih bisa disederhanakan, maka kita akan sederhanakan terlebih dahulu untuk akar 72-nya ya di sini. Maka BD sama dengan, caranya akar berapa kali berapa gitu ya, yang hasilnya adalah 72, dan salah satu ini bilangannya merupakan bilangan akar yang istimewa. Maka dapat untuk akar 72 itu menjadi 36 ya, dikalikan dengan 2. Seperti itu. 36-nya adalah merupakan bilangan akar yang istimewa ya, kita tahu. Kemudian BD sama dengan, ini kan bentuknya bisa sama dengan akar 36 dikalikan dengan akar 2 ya. Maka BD sama dengan akar 36 adalah 6 ya, dikalikan dengan akar 2. Maka BD sama dengan 6 kali akar 2 adalah 6 akar 2. Ini untuk garis BD ya. Dan jawabannya ya, nomor 2, jarak B ya, jarak B ke D itu adalah 6 akar 2 cm. Ini jawabannya untuk yang nomor 2. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 3. Soalnya tentukan jarak A ke G ya. Kita langsung lihat ke kubusnya ya. Titik A-nya di sini dan titik G-nya di sini. Maka jarak A ke G itu memuat garis AG ya. Kita akan cari garis AG-nya itu panjangnya berapa. Nah, untuk mencarinya kita akan mencari bantuan di sana, yaitu terlihat untuk garis AG ya, di sana hubungannya dengan CG ya, kemudian dengan AC. Nah, di sana itu kan membentuk segitiga siku-siku ya. Kita bisa mencarinya dari sana. Nah, kita akan gambarkan untuk segitiga siku-sikunya ya. Di sini untuk nomor 3. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Sini berarti C-nya di sini, kemudian ini G-nya, dan di sini adalah A-nya. Ya. Jarak A ke G ini akan mencari garis ini ya nantinya. Nah, kemudian untuk AC ya, untuk AC-nya itu kita tahu tadi telah dicari ya. Itu untuk garis AC itu sama halnya dengan garis BD ya, yang nomor 2. Tadi lihat, untuk jarak B ke D itu akan sama dengan jarak dari A ke C. Ya. Nah, kita tahu bahwa tadi untuk jarak B ke D itu 6 akar 2. Nah, di sini kita akan tulis 6 akar 2. Paham ya? Kenapa sama? Karena kubus itu kan memiliki diagonal yang sama. Dan ternyata tadi itu ya, yang kita cari untuk jarak BD itu
itu merupakan diagonal ya. Karena ini kubus, maka diagonalnya akan selalu sama ya. K di sini sama menjadi 6 akar 2. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Kemudian untuk CG-nya, karena itu merupakan rusuknya ya, yaitu 6 ya. Tadi sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan cari panjang garis AG-nya tuh ya, dengan menggunakan teorema Pitagoras. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat untuk garis AG pangkat 2 ya sama dengan nih menjadi, kita pakai kurung ya, 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Ini harusnya sudah paham ya kalian tentang teorema Pitagoras ini. Nah, kemudian di sini AG pangkat 2 sama dengan, kita operasikan yang ini, 6 akar 2 pangkat 2. Kita coba di sini ya. 6 akar 2 berarti kan maksudnya adalah kalikan dengan 6 akar 2 gitu kan. 6 kali 6 adalah 36. Akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya, dikalikan dengan 2. Maka 36 kali 2 adalah 72. Paham ya? Berarti ini hasilnya adalah 72. Kemudian ditambah 6 pangkat 2 hasilnya adalah 36. Kemudian AG pangkat 2 sama dengan 72 tambah 36 hasilnya adalah 108 ya, 108. Nah, kemudian kita pangkat 2-nya pindahkan ke kanan menjadi AG sama dengan akar dari 108 ya. Karena akar 108 itu masih bisa disederhanakan, maka kita akan sederhanakan terlebih dahulu ya untuk akar 108-nya. Kita pindah di sini. Maka AG sama dengan berapa kali berapa? Yang hasilnya adalah 108. Maka dapat 36 kali 3 ya. 36 dikalikan dengan 3. KAG sama dengan, langsung saja ya, akar 36 adalah 6 kalikan dengan akar 3. Sudah sangat sederhana untuk akar 3, maka tinggal ditulis lagi akar 3. Kemudian AG sama dengan 6 dikali akar 3 hasilnya adalah 6 akar 3. Ini untuk garis AG. Ini ya, 6 akar 3. Dan ternyata di sini untuk garis AG itu merupakan diagonal ruang ya, diagonal ruang pada kubus. Yaitu panjangnya adalah 6 akar 3. Seperti itu untuk nomor 3. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Soalnya, jika P titik tengah garis BC ya, tentukan jarak P ke G. Nah, terlihat di sini P-nya itu katanya titik tengah garis BC. Ya, kita lihat garis BC kan ini ya. Nah, maka titik tengahnya berarti di sini ya, kita namakan dengan namanya P gitu ya, titik P. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak P ke G. Maka P ke G gitu ya, ke ini. Nah, memuat garis PG gitu ya. Nah, kemudian untuk mencari PG kita membuat segitiga siku-siku lagi ya, di sini menjadi PCG ya, nantinya akan menjadi segitiga PCG. Nah, kita akan cari di sana dengan teorema Pitagoras. Kita akan tulis lagi di sini gambarnya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Siku-sikunya di C ya. Ini C. Kemudian ini G-nya. Ini P-nya. Yang kita cari adalah jarak titik P ke G ya, ini titik P ke G atau garis P ke G gitu ya. Maka kalau berhubungan dengan segitiga siku-siku, kita akan carinya dengan teorema Pitagoras. Kita lihat di sini, kita akan mencari PG. Nah, di sini itu diketahui ya, untuk garis CG itu kan merupakan rusuknya ya. Kita tahu rusuknya tadi adalah 6. Terus lagi di sini. Kemudian untuk PC-nya, nah PC itu kan merupakan setengahnya ya dari BC. Dan ternyata BC itu kan 6, maka tinggal dibagi 2 saja, ya kan? 6 dibagi 2 yaitu 3. Langsung saja di sini 3. Paham ya? Kemudian kita langsung saja cari dengan teorema Pitagorasnya untuk mencari panjang PG-nya. Sini ya. PG pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Gitu ya. Maka PG pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 adalah 36 ya. Ditambah dengan 3 pangkat 2 hasilnya adalah 9, betul. Kemudian
PG pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 9 hasilnya 45 ya. Hasilnya adalah 45. Kita pindah ke sini ya. Pangkat 2-nya pindah ke kanan menjadi akar ya. Berarti di sini menjadi PG sama dengan akar dari 45. Nah, untuk akar 45 kan masih bisa disederhanakan ya. Maka kita tulis lagi di sini PG sama dengan berapa akar berapa yang hasilnya 45, yang salah satunya adalah bilangan akar yang istimewa. Nah, kita dapat bahwa akar dari 45 itu hasilnya adalah 9 kali 5 ya. 9 dikalikan dengan 5. KPG sama dengan akar 9 adalah 3 ya. 3 dikalikan dengan akar 5. Karena akar 5 sudah sangat sederhana ya, maka tulis lagi di sini akar 5. KPG sama dengan 3 kali akar 5 hasilnya adalah 3 akar 5. Nah, ini jawabannya untuk jarak P ke G gitu ya, atau garis PG ini. Kalau mau kita tulis di sini ya, 3 akar 5. Tuh, untuk yang nomor 4. Sekarang masuk ke nomor 5. Di sini soalnya, jika P titik tengah garis BC ya, tentukan jarak P ke H gitu ya. Kalau tadi P ke G, sekarang P ke H. Dalam suatu kubusnya ya, di sini untuk P itu kan titik tengah dari BC ya. Ini kan. Nih, berarti P ke H. Gitu ya. Maka membentuk garis seperti ini. Ya, P ke H. Nah, maka di sini jarak P ke H itu kan memuat garis PH ya. Jadi kita akan cari garis PH itu, panjang PH itu apa. Maka kita menggunakan garis bantuan lagi ya, yang memuat segitiga siku-siku di sana ya. Maka terjadi, coba kalian lihat di sana ya, menjadi PHD kan ya, memuat segitiga siku-siku. Maka kalau digambarkan seperti ini. Ini gambarnya. Berarti kan membentuk segitiga siku-siku ya. Ini H-nya. Kemudian ini D-nya. Kemudian ini P-nya. P-nya di sini. Ya. Nah, kita akan cari jarak P ke H gitu ya. P ke H yang memuat garis PH ini ya. Kita akan mencari panjang garis ini. Seperti biasa kita akan menggunakan dengan teorema Pythagoras. Nah, kita ketahui bahwa untuk garis HD ini ya, ini garis ini kan merupakan rusuknya ya, yaitu 6, ya kan? Nah, kemudian untuk DP, kalian perhatikan nih, untuk garis DP itu ya, ini garisnya akan sama dengan garis PG. Coba perhatikan ya. Garis DP akan sama panjangnya dengan garis PG. Ya, paham ya? Itu cuman beda peletakan saja. Karena di sini itu untuk kubus itu kan sama sisi-sisinya ya, maka PG itu akan sama dengan DP. Ya, di sini untuk DP itu berarti tadi kita dapat 3 akar 5 ya. Di sini maka 3 akar 5. Nah, kalau sudah diketahui semuanya, tinggal cari jarak P ke H-nya atau garis PH-nya itu apa. Dengan menggunakan Pythagoras, di sini menjadi PH pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2 ditambahkan dengan pakai kurung 3 akar 5 pangkat 2. Nah, berarti PH pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 2, 36 ya, 36 ditambah 3 akar 5 pangkat 2. Kita akan operasikan di sini ya. 3 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 5. 3 kali 3 adalah 9 ya. Akar 5 kali akar 5 adalah 5 kali 5. 9 kali 5 adalah 45. Itu ya. Maka di sini hasilnya adalah 45. Seperti itu. Nah, kemudian PH sama dengan kita akarnya pangkat 2-nya mau dipindahkan ke kanan ya, menjadi PH di sini menjadi akar kan ya, sebelah sini. Maka 36 tambah 45 hasilnya adalah 81 ya. 81. Nah, untuk akar 81 karena ini adalah akar istimewa ya. Akar 81 adalah 9, betul. pH-nya adalah 9. pH adalah 9. Ini jawabannya untuk yang nomor 5. Seperti itu.